Selamat datang kami sampaikan kepada putra Totabuan kita, Bapak Beni Ramdhani. Kita sambut dengan tepuk tangan dan diundang untuk berdiri. Ya, kita kehadiran putra Totabuan yang begitu peduli dengan anak-anak Kota Mobagu sehingga membuka satu peluang kerja untuk Kota Mobagu yang akan ke luar negeri. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Beni Ramdhani bersama rombongan yang boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saatnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Menyanyikan lagu Mars BP2MI. Sampai ujung kaki. Hadirin disilakan dulu. Kita akan membuka acara di pagi hari ini dengan doa, dan untuk doa
akan dipimpin oleh Ibu Pendeta MSM Weno Pelealo MTH. Pada Ibu disilakan. Saudara-saudara, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan saya memimpin doa menurut agama dan keyakinan Protestan. Mari berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah, oleh karena kasih setiamu yang terus kami rasakan. Jika kami ada sampai dengan saat ini, sungguh karena kuasa dan kemurahan-Mu. Tuhan, hari ini kami Gereja Masih Injili di Bolomongondo, tapi juga masyarakat yang ada di kota-kota Mobagu, beroleh waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Kepala BPM 2 BPMI Bapak Beni Ramdhani dan rombongan untuk melaksanakan sosialisasi peluang kerjasama bagi generasi muda ke luar negeri. Kami mohon Engkau bersama dengan kami dalam acara ini, beri selalu hikmat bagi Bapa dan rombongan yang akan memfasilitasi kegiatan ini. Kami percaya bahwa semua upaya ini adalah dalam rangka perbaikan ekonomi, tapi juga masa depan bangsa ini melalui generasi muda. Karena itu, hadirlah bersama dengan kami. Hikmat dan kemampuan daripada-Mu menjadi bagian dari Bapa yang kekasih, tapi juga rombongan yang hadir pada saat ini. Biarlah kiranya kegiatan ini sungguh-sungguh menjadi berkat baik bagi gereja-Mu, generasi muda, bahkan bangsa dan negara ini. Terpujilah Dikau Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh proses yang berlangsung dalam pertemuan sosialisasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih dikembalikan kepada Ibu Wakil Sekretaris Sinode Gemibeng yang sudah membuka acara di pagi hari ini, Ibu Pendeta MSM Weno Pelealo MTH. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua Sinode Gemibeng. Saya sebut dengan penuh kasih Ibu Pendeta CHN Raintama Pangulima MTH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk semua. Dan pada Pak Beni dan saudara-saudara umat Muslim, izinkan saya menyampaikan salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Yang saya hormati Kepala BP 2 MI Indonesia Pak Beni Ramdhani, yang tidak asing lagi dengan saya karena sejak tahun berapa Pak Beni ini ketemu di Inobonto, masih aktivis partai politik dan anggota dewan. Yang saya hormati perangkat atau yang terkait dengan BP2MI yang hadir, pejabat eselon yang hadir, teman badan pekerja sinode, Yayasan Pendidikan Kristen yang melaksanakan kegiatan ini karena di bawah perangkat pelayan dari Badan Pekerja Sinode Gemibeng, serta seluruh pemuda-pemudi yang rindu untuk bekerja yang hadir saat ini. Kita patut bersyukur karena walaupun koordinasi pelaksanaan kegiatan ini sangat kasif dan karena harus menyesuaikan dengan pejabat negara yang hadir di antara kita. Ini pejabat negara loh, karena itu sebenarnya kalau ikut protokol harus dikawal. Tapi bersedia hadir tanpa secara begitu low profile, bersedia hadir di antara kita.
Sehingga kegiatan ini bukan tiba saat tiba akal. Itu kita patut syukuri karena ini sudah digagas sejak Pak Beni Ramdhani menjadi kepala BP2MI. Ini sudah dipercakapkan secara intens, dan ini terus terang saya melihat pertama salut kepada Pak Beni dalam kepemimpinan sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, karena ini cara beliau untuk bagaimana menjadikan paling tidak Provinsi Sulawesi Utara, bukan karena nepotisme dan primordial, bukan. Kalau menggerakkan para pekerja masyarakat Provinsi Sulawesi Utara untuk masuk dalam program ini. Tapi bagaimana sebenarnya dari kegiatan ini saya coba memahami bahwa beliau ingin membangun dari pinggiran, termasuk dari Provinsi Sulawesi Utara dan Bola Mongondo yang menjadi tempat kelahiran beliau, untuk pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Dan karena itu kita perlu salut dan apresiasi. Atas dasar itu maka percakapan-percakapan seputaran bagaimana meningkatkan devisa, income dan kompetensi dari para pekerja dan peminat, Pak ya, itu dilakukan secara intens sampai dengan hari ini. Nah, karena itu kepada siapa saja yang kemudian sesudah sosialisasi nanti oleh Pak Beni Ramdhani dan kawan-kawan dan berminat untuk itu, nah silakan, bagaimana nanti sebentar ada diskusinya bagaimana caranya, tapi minimal anak-anakku, pemuda dan para pekerja yang ingin mencari pekerjaan, menurut saya ada tiga manfaat dari relasi dan peluang yang dibuka oleh BP2MI di Tanah Totabuan dan kepada warga masyarakat. Yang pertama, dari sisi nilai ekonomis. Jadi memberi nilai ekonomi kepada yang bersangkutan, keluarga. Yang kedua, dari kalau ikut nanti itu memiliki nilai kompetensi. Menjadi pekerja barangkali hanya 3 tahun misalnya, tapi manfaat memperlengkapi skill, keterampilan yang dibekali, yang kita serap itu nilainya sangat panjang dan tidak hanya temporer. Jadi tolonglah sebentar. Yang ketiga, memiliki nilai devisa. Dengan keikutsertaan kita dari dua itu, kita sebenarnya telah menjadi orang-orang yang berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia ke depan. Dan kita mulai membangun dari pinggiran, dari tanah tumpah darah kita, dari Tanah Totabuan. Nah, gunakanlah kesempatan, tidak panjang-panjang yang saya mau katakan, karena juga Gemibem gereja sebagai institusi keagamaan dan lembaga pendidikan yang bagaimana supaya warga dan SDM masyarakat Bola Mongondo itu makin berkembang, yang dikelola secara profesional. Kita dipanggil untuk bagaimana juga memberdayakan, mencerdaskan dan menyiapkan generasi yang siap pakai. Saya pikir ini sinergi dan sinkron dengan program Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar juga sebenarnya dalam rangka itu, dan ini sudah merupakan kolaborasi, merupakan sinkronisasi berbagai program. Jadi tolong kalau suka silakanlah. Karena semua nanti di hal-hal yang teknis bagaimana silakan nanti ditanyakan kepada Pak Beni. Yang terakhir Pak Beni, terima kasih banyak dari atas nama Sinode Gemibem kepada BP2MI dan melalui Yayasan Pendidikan Kristen, karena sekali lagi menempatkan kedudukan warga gereja sama di mata hukum dalam hal membangun ekonomi, dalam hal meningkatkan kompetensi, dan dalam hal memberi devisa pada negara ini. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan kita sehingga menjadi berkat untuk semua. Sekali lagi terima kasih dan salut serta hormat. Demikian kebanggaan Pak Torang, pejabat negara hadir di antara Torang di ruangan yang serba tidak ada AC. Pak Beni bilang tadi, Bu, hati-hati karena Pak Beni alumni COVID. Tapi berbahagialah karena soal alumni COVID. Yang belum ini yang khawatir-khawatir mau lulus atau nyanda ini. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam kebajikan.
Demikian sambutan dari Ketua Sinode Gumibom sekaligus arahan bagi seluruh anak-anak muda yang hadir pada saat ini untuk boleh benar-benar memanfaatkan peluang yang ada di Kota Mobagu dengan kehadiran Bapak Beni Ramdhani di tengah-tengah kita semua. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan sambutan langsung dari Ketua BP2MI, saya sebut dengan penuh hormat, Bapak Beni Ramdhani. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sangat saya hormati Ketua Sinode Gumibom, Ibu Pendeta Christine Rentama, Paluliman MTH. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gumibom, Ibu Suce Kamasa, SPJ MSI. Yang sangat saya hormati seluruh pimpinan majelis dan juga pimpinan gereja dan jemaat dan adik-adik sekalian. Terima kasih kepada Tuhan, hari ini saya bisa diterima dengan baik di sebuah tempat yang akan menjadi simbol bagi kita Indonesia, bahwa keberagaman, kerukunan, toleransi itu menjadi semangat semua agama di negara kita, semangat semua kita. Dan saya bersyukur, tentu terima kasih Ibu Ketua Sinode, sebuah perjumpaan yang sudah cukup lama itu. Ya. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang menjadi idola saya. Ya. Saya agak fan banget. Ya. Karena pemikiran-pemikiran, visi tidak hanya tentang keberagaman, tapi tentang keindonesiaan. Ya. Ya, saya bahkan harus banyak belajar kepada Ibu Pendeta Christine. Hari ini saya berada di Kota Mobagu, sebetulnya sudah 3 hari lalu tiba di Manado. Hari pertama melakukan sosialisasi yang sama dengan jajaran Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara. Kemudian kemarin kami MOU dengan Pemkot Kota Manado. Dari Manado saya start ke Kota Mobagu, dan puji Tuhan, Tuhan masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan pada kami tim. Ya, walaupun sebetulnya kurang lebih selama 6 bulan kami turun terus ke kabupaten kota dan bahkan provinsi di Indonesia untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan pada hari ini. Walaupun saya katakan kepada Ibu Ketua Sinode tadi, Bu, hati-hati, saya alumni COVID, ya tentu dengan harapan Ibu tetap menjaga kesehatan, ya, Tuhan menjaga semua aktivitas Ibu dan juga seluruh jajaran pimpinan majelis jemaat, bahwa COVID-19 ini benar-benar nyata dan ada. Ya. Saya awalnya orang yang sering guyon, ya, tidak percaya, tapi akhirnya Tuhan menegur saya. Baru saja saya merayakan Natal dengan sahabat-sahabat saya yang Kristiani di tanggal 25, tanggal 26 saya dinyatakan positif saat itu, dan saya harus menjalani isolasi mandiri kurang lebih 16 hari. Yang paling tersiksa adalah, Bu, ketika kehilangan penciuman. Ya, kita boleh ganteng, boleh cantik, boleh banyak relasi, boleh datang ke setiap tempat. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki penciuman. Itu sempat mengganggu psikologi saya waktu itu. Kalau batuk, pilek, sesak, itu kan penyakit umum. Tapi ketika kehilangan penciuman itu sangat-sangat luar biasa. Tapi ada hikmahnya. Gara-gara teguran Tuhan itu, sholat saya jadi rajin. Minta ampun pada Tuhan atas kesombongan, keangkuhan yang awalnya tidak percaya. Ini sedikit intermezzo dan sekaligus juga kesaksian. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kunjungan kami ke Kota Mobagu di hadapan seluruh, ya, pimpinan majelis, jemaat, dan juga adik-adik sekalian, bahkan di hadapan Ketua Sinode, ini bisa bermanfaat untuk kita mengetahui secara jauh, bahkan pasti apa sih yang disebut dengan pekerja migran Indonesia. Ya. Dan ini kunjungan yang bisa dikatakan lengkap. Ada 2 deputi hadir, ya. Deputi kawasan Amerika Pasifik dan deputi kawasan Asia Afrika. 2 deputi hadir dan kita, ya. Dan ada 8 direktur hadir, ya. Silakan berdiri semua. 8 direktur hadir. Di belakang 1,
ada ketua kepala UPT BP2MI Manado, itu kantor perwakilan ya di Manado kantornya. Nah dari 8 direktur ini ada asli orang Motoling, Pak Hat Marentek. Aplaus dulu beliau. Sebelumnya beliau kepala UPT BP2MI Manado. Ketika saya dipercayakan presiden menjadi kepala BP2MI, saya melihat kok nggak ada orang Sulawesi Utara, ya, nggak ada orang Manado. Ya wajar dong, saya ingin juga ada orang Sulawesi Utara untuk duduk di BP2MI Pusat sebagai direktur. Pak Hat Marentek, orang Motoling. Apa yang disebut PMI? PMI Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu sebelum perubahan undang-undang itu lebih familiar disebut TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kalau menyebut TKI, persepsi publik itu seolah-olah buruh. TKI sumber masalah bagi negara, TKI kerja rendahan. Nah, itu keliru. Ya, mereka yang sering mendapatkan masalah, yang masalah-masalah itu di blow up oleh media, cetak, televisi, ya, yang melarikan diri dari majikan, yang mulai mengeksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kadang dia diperjualbelikan, ya, dari majikan satu kemudian dijual ke majikan lain. Mereka adalah para pekerja yang berangkatnya secara tidak resmi. Dan lebih banyak mereka yang memilih sektor pekerjaan informal sebagai pekerja rumah tangga. Dulu disebutnya pekerja rumah tangga, sekarang disebutnya ya penata laksana rumah tangga. Kebanyakan peristiwa itu dialami oleh para pekerja yang selain mereka berangkat tidak resmi, ya, mereka berada di negara-negara mana? Saya sebutkan di Timur Tengah, Arab Saudi. Hati-hati, ini negara yang menurut saya ya tidak hanya undang-undang perlindungan kepada pekerjanya yang sangat buruk, tapi juga ya, budayanya juga buruk. Dan juga gaji yang diterima oleh para pekerja kita sangat rendah. Sehingga kampanye saya sekarang menghimbau kalau orientasi kerja ya selama ini seolah-olah hanya melihat Timur Tengah, ya udah stop deh Timur Tengah. Arab Saudi ya apalagi stop deh. Ya, Malaysia sama, stop Malaysia. Kalau bisa kami menghimbau dan mengajak. Karena Malaysia juga sama. Undang-undang perlindungan pada pekerja sangat rendah, ya, gajinya juga sangat kecil. Tadi Arab Saudi paling tinggi 6 sampai 7 juta. Kemudian di Malaysia 4 sampai 5 juta. Padahal ada negara-negara yang lebih menjanjikan pelindungan undang-undangnya sangat kuat kepada pekerja dan gajinya sangat tinggi. Apa saja misalnya? 1. Jepang. Jepang standar gajinya 22 juta. Bonus ya bisa sampai 30 juta. Kalau saya tidak menjadi kepala badan, saya mungkin mendaftar juga untuk ke Jepang. Ya. Gaji kepala badan kan hanya 26 juta. Ya. Ke Jepang saya bisa dapat 30. Ya. Jerman, kami sudah selesai draft MOU-nya, tinggal saya tanda tangani nanti di Jerman. Ya, standar gajinya 34 juta. Ya, bisa sampai 40 juta. Hong Kong, Taiwan, Korea, standar gajinya di atas 20 juta. Bisa dibayangkan, dibandingkan bahkan dengan negara yang di awal saya sebut tadi, Timur Tengah dan juga Malaysia. Nah, apakah PMI dengan penjelasan ini yang dulu disebut TKI pekerja rendah? Tidak. Saya diinstruksikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 15 April 2020 saat saya dilantik di Istana Negara. Pak Jokowi memerintahkan, yang itu kemudian menjadi jargon kita hari ini, Mas tolong ya lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Top keren seorang presiden yang memiliki perhatian sangat serius kepada pekerja migran Indonesia. Saya coba maknai apa maksudnya. Ternyata apa yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa. Jadi kalau adik-adik sekalian satu saat memilih bekerja di luar negeri, yang harus dimunculkan pada diri adik-adik adalah kebanggaan, kehormatan, karena kita adalah pahlawan bagi negara. PMI menyumbangkan devisa setiap tahun 159,6 triliun pada negara.
Sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Jadi andalan idol negara ini kan sektor migas, penyumbang devisa terbesar. Kedua adalah pekerja migran, bukan dari sektor lain, bukan pertanian, bukan perdagangan. Ya, sektor pertama apa? Sektor sumbangan devisa pertama dan migas, sektor kedua adalah PMI, pekerja migran. Jadi jangan potretnya melihat mereka yang bermasalah. Yang bermasalah adalah mereka yang berangkat tidak resmi, satu, berada di negara-negara yang memang bisa dikatakan negara bermasalah, dan ketiga, mereka memang karena tidak resmi, mereka tidak memiliki skill. Ya gimana bisa orang tiba-tiba datang dari kampung, dibujuk oleh calon, ditawarkan pekerjaan, diiming-imingi gaji, berangkat, kemampuan berbahasa aja nggak bisa. Pasti jadi masalah dalam rumah ketika dia kerja dengan majikan. Keahlian dia tidak tahu apa-apa, tidak pernah dimodali kompetensi. Ya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau melihat mereka yang berangkat resmi, mereka harus melewati pendidikan dan pelatihan. Dia memiliki keahlian dan keterampilan atas pekerjaan yang dia pilih. Saya mau jadi apa? Misalnya ya, maka saya harus mengikuti pelatihan apa? Berapa lama? Kemudian kemampuan berbahasa asing diperkuat. Mereka kembali menjadi orang-orang sukses. Saya sedang menyiapkan buku tentang success story dari mereka yang pernah menjadi pekerja migran. Apakah yang di Korea, di Jepang, di Amerika, di Eropa, ya, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin berangkat ke luar negeri. Jadi menjadi PM itu satu kehormatan dengan gaji yang sangat besar di atas rata-rata mereka yang bekerja di tanah. Dan negara berkewajiban memfasilitasi karena konstitusi kita tegas mengatakan negara wajib menyediakan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, yang layak. Ya. Jadi negara tidak boleh menghalangi kecuali memfasilitasi. Di sini di poster spanduk ada foto Pak Erick Thohir. Sekarang atas perintah Presiden BP2MI diperkuat oleh BUMN. Sinergi kolaborasi untuk mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya dan sejahtera. Yang memberikan perlindungan sebagaimana yang diminta oleh Presiden. Dan kenapa BUMN? Karena BUMN tentu badan usaha milik negara yang memiliki resources untuk bisa membantu secara penuh dan total BP2MI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dan yang hebatnya adalah Pak Erick Thohir adalah satu-satunya pejabat negara, Ibu Pendeta, yang di depan publik dan media berani mengatakan saya Erick Thohir adalah mantan pekerja migran Indonesia. Oh. Pasti ada yang tanya, apa maknanya dari pengantar yang saya sampaikan tadi, kemudian cerita ke Pak Erick Thohir yang berani mengatakan beliau adalah mantan pekerja migran Indonesia. Kita lihat terminologi atau definisi. Pekerja migran adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Itu yang disebut pekerja migran. Kalau orang Barat datang ke Indonesia, maka dia disebut pekerja migran. Apapun jenis pekerjaannya. Nah, kalau orang asing bekerja di Indonesia, saya ingin sedikit memberikan informasi penting nih. Capek kita, negara ini diganggu kadrun, termasuk masalah tenaga kerja asing. Di Kota Baru ada kadrun nggak? Misalnya dulu ribut, ini kan politik lah, mengganggu pilpres, mengganggu presiden, mengganggu pemerintahan. Yang penting di otak mereka ini republik ini gaduh, rusuh. Ya kan, nggak boleh maju, kan gitu kan, kalau cara berpikir kadrun tuh. Tenaga kerja asing digoreng, tenaga kerja Cina, seolah-olah adanya tenaga kerja Cina dipersoalkan. Ketika ribut masalah itu, saya diminta Pak Presiden, Mas, tolong jawab itu bekerja apa, berapa sih tenaga kerja orang asing yang ada di Indonesia? Kita jawab, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia total ya dari beberapa negara itu 73.000 di Indonesia, di negara besar dengan jumlah penduduk 267 juta. Tenaga kerja asal Cinanya 24.000.
Sekarang kita bandingkan, berapa orang Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri? 9 juta pekerja migran. Jauh. Nah, kalau pendekatannya negara Cina, berapa orang Indonesia yang bekerja di daratan Cina? Hitung, satu, ya Hong Kong 162.000, Taiwan 270.000. Total ya hampir 400.000 orang Indonesia bekerja di daratan Cina. Makanya saya bilang ke kadrun-kadrun itu, lo ribut masalah tenaga kerja asing, lo ribut masalah Cina, 400.000 orang Indonesia kerja di daratan Cina diusir Indonesia, mampus lo. Tak puyeng juga mereka kalau udah di. Tapi susah menjadikan mereka pintar itu, karena mereka menikmati kebodohan ya, dan kebegoannya. Ya. Ya kalau nggak bego ya bukan kadrun kan itu ya, nggak bodoh bukan kadrun. Makanya kalau ingin disebut pintar ya jangan jadi kadrun kan gitu ya. Ini cerita agak sedikit joke ya, tapi ini testimoni berapa besar jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri termasuk di daratan Cina. Tapi kita tahu persis lah, mereka ini kan selalu menggunakan tema-tema tadi sebagai isu politik. Sekali lagi ya, PMI adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Orang Sulut itu orang paling keren, karena pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Utara tidak ada yang memilih bekerja di sektor domestik atau informal. Nggak ada lah orang Sulut tiba-tiba tercatat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, nggak ada. Nggak ada orang Sulut bekerja sebagai penggarap ladang, nggak ada. Orang Sulawesi Utara itu lebih ada pilihan sektor-sektor formal, ya, di manufaktur, industri, ya, pabrik, ya, engineering, ya. Itu orang Sulut. Sehingga lihat aja rumah-rumah di Lamongan, orangnya boleh nggak ada, tapi rumahnya besar-besar. Karena mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang gajinya sangat tinggi. Walaupun sayangnya kemarin saya sampaikan di hadapan Pak Wali Kota, Pak, sayangnya dalam data kami orang Sulut yang bekerja di luar negeri itu lebih banyak Amerika dan Jepang, hanya 3.000 yang tercatat yang berangkat secara resmi. Tapi yang tidak tercatat, ya, orang Sulawesi Utara yang bekerja di Amerika itu lebih banyak, bahkan 3 kali lipat dari jumlah yang tercatat. Apa resikonya jika tidak tercatat? Pertama, dia otomatis di luar radar perlindungan negara. Pasti akan menghadapi masalah hukum keimigrasian. Coba lihat kawan-kawan kita, ya, saya pernah memimpin DPD RI, ketemu dengan kawan-kawan ya di beberapa negara bagian Amerika. Kalau sudah ada razia penertiban hukum terkait kewarganegaraan, keimigrasian, lalu itu masalah. Ada kalau sembunyi, ya, menyelamatkan diri dan seterusnya. Di luar radar perlindungan negara. Kedua, otomatis mereka tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal negara memberikan jaminan yang sangat besar nilainya. Kecelakaan kerja, kematian, ya, kemudian juga anak-anak mereka diberikan beasiswa oleh jaminan sosial. Luar biasa perlindungan negara kepada para pekerja yang berangkat secara resmi. Kalau ada masalah baru negara turun tangan, melapor ke KBRI. Repot, negara jadi pemadam kebakaran. Sehingga kemarin saya minta ke Pak Wali Kota, ayo kita ajak masyarakat, ya, sosialisasi secara masif, ambil inisiasi untuk turun ke bawah, ya, dan lembaga keagamaan seperti gereja, Gemibem, ya, kemudian NU dan yang lain sebagainya ini menjadi lembaga dan instrumen yang paling efektif, selain lembaga-lembaga pendidikan, ya, ini menjadi instrumen yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi. Peluang kerja ini sangat terbuka, adik-adik sekalian. Jepang misalnya, Ibu Pendeta, 5 tahun 2019 sampai 2024, Jepang membutuhkan 345.000 dan Indonesia kuotanya 70.000. Dan hingga tahun 2021 kita baru bisa memenuhi dari 70.000 hanya 5.000. Masih 65.000. Gaji 22 juta standar. Status pendidikan tidak perlu tinggi-tinggi. Ada yang SMP, SMA, SMK bisa. Syaratnya ada pelatihan bahasa 4 bulan nanti, ya, kerjasama dengan Japan Foundation. Saya sih berharap jika ini mau ditindaklanjuti dalam bentuk MOU nanti BP2M dengan Sinode Gemibem,
kami sangat bersyukur, ya. Kami punya mitra strategis, ya, di mana nanti sosialisasi tentu perannya akan diambil, ya, secara strategis oleh Gemiber. Demikian juga nanti siapa yang akan berangkat, tinggal, ya, linkage dengan lembaga pelatihan bahasa Japan Foundation, kita bisa datangkan ke sini, ke Bolmon, atas rekomendasi BP2MI. Kapan pelatihan itu dilakukan? Berapa lama? Ya, termasuk dalam hal penempatan. Pertanyaannya pasti gini, kalau ingin berangkat modalnya gimana? Kan gitu. Untuk biaya pelatihan kami ikut, dari mana uangnya? Kan pasti bayar. Dulu orang ingin berangkat harus melakukan dua hal. Kalau tidak, menjual harta kekayaan milik keluarga, pasti dia meminjam uang kanan kemir. Hebatnya presiden kita ini. Udah, itu masalah yang dihadapi PMI. Negara mengambil alih semua beban itu, ya, melalui pinjaman ke BNI dengan bunga standar paling rendah, yaitu 6%. Berapapun yang dibutuhkan oleh mereka, negara menyediakan. Jangan mereka, ini perintah presiden, jangan mereka meminjam uang ke rentenir yang akhirnya dikejar-kejar oleh pihak rentenir berbunga tinggi atau mereka menjual harta. Caranya gimana? BUMN hadir, ada BNI, kami akan launching, ya, bulan Juli. Pak Erick Thohir, saya, kemudian dari jajaran BNI launching tentang pinjaman. Jadi kalau pilihannya ke Asia Afrika, itu cost structure-nya, misalnya untuk biaya paspor, visa, mengikuti pendidikan, pelatihan, makan, minum selama di penampungan, ya, bayangkan berbulan-bulan, tiket berangkat ke Jepang, nggak perlu dipikir. Dari uang pinjaman itu semua pembiayaan tadi sudah tercover. Eropa sekitar 50 juta disediakan, 50 juta pelapor. Negara lain yang hingga 100 juta disediakan, pelapor kita disetujui 100 juta. Pak, kalau selama 5 bulan kami mengikuti pelatihan, kan kami sudah pinjam uang, terus kami kan belum kerja, nggak perlu takut, sudah dimudahkan oleh negara. Selama pelatihan tidak perlu mengangsur. Yang disebut angsuran adalah ketika kita sudah bekerja dan mendapatkan bayaran dari pekerjaan. Sudah sangat luar biasa. Itu yang dimaknai oleh kami, Presiden dalam perintahnya lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perlakuan hormat negara itu disitir tadi dalam Mars BP2MI, itu lagu yang saya ciptakan sendiri. Ya, ada semangat, ada jiwa keberpihakan, ya, kesungguhan, menjadikan merah putih berkibar di tiang tertinggi, itu menjadi semangat BP2MI dalam memberikan pelayanan kepada para calon pekerja migran Indonesia. Tidak hanya itu, ya, perlakuan hormat negara. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sering datang ke bandara, Ibu Pendeta, kan di sana ada lounge, ya. Lounge itu kan biasanya untuk orang berduit, bisnismen, pejabat tinggi negara, lounge. Ada ruangan mewah, AC-nya dingin, sofanya mahal dibeli, makanan minuman disediakan. Ya, sekarang untuk pekerja migran Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ada ruang khusus untuk pekerja migran Indonesia. Mereka, ya, disebut sebagai warga negara PPIP, nggak ngetop gimana. Dan ini hanya ada di era Jokowi, nggak ada di era presiden-presiden lain. Selamat ulang tahun yang ke-60, Mr. Presiden kebanggaan kita. Bulan lalu beliau ulang tahun yang ke-60. Saya dipanggil tiba-tiba dengan Pak Erick Thohir, ya, menjelang tanggal 18 Desember 2020 itu peringatan Hari Buruh Migran Internasional. Panggil saya ke istana, siapkan lounge untuk mereka, untuk pekerja migran Indonesia. Siapkan fast track. Saya tidak ingin melihat mereka datang dari luar negeri, ya, kemudian tidak punya jalur yang mereka aman, mereka selama ini antri berdesak-desakan, habis itu diperas oleh orang-orang jahat di bandara, diterlantar. Bayangkan. Lounge untuk apa? Untuk membuat mereka tidak terlantar. Ada tempat nyaman sebelum mereka berangkat atau kembali, rehat, makan, minum di situ, menunggu keluarga datang atau sebagainya. Nah, fast track, kalau kita datang dari luar negeri atau tiba di bandara, kan harus masuk pos pemeriksaan imigrasi. Itu ada jalur khusus yang berlaku selama ini hanya untuk ofisial diplomatik, kru pesawat, kaum difabel. Hanya 3 itu di bandara-bandara internasional.
Sekarang sudah ada tambahan satu jalur, yaitu fast track karpetnya warna biru, tertulis di situ di karpet VVIP pekerja migran Indonesia. Kau lihat kan di TV, saya jemput mereka, ya. Ratusan hari ini datang, ribuan. Juni ini ada 7.300 akan kembali dari Malaysia, ya. Besok di Jakarta saya akan menjemput bagian dari 7.300, kurang lebih hampir 200. Ya, saya di bandara, malamnya saya ditunggu di Metro TV untuk live, ya, terkait penanganan kepulangan para pekerja migran Indonesia. Ini ya terus, ya, bagaimana negara, kalau istilah Pak Jokowi, negara harus hadir, negara harus kita yakinkan tetap bekerja untuk setiap warga negaranya. Makanya ini staf-staf saya pecut terus tuh. Saya bilang kita harus bekerja dengan cara berlari. Kita harus malu pada Jokowi. Dalam situasi pandemi Covid, tiba-tiba muncul di daerah ini, tiba-tiba meresmikan pembangunan ini. Nggak ada hentinya. Ya walaupun tadi tetap dibully, tetap dibenci oleh kelompok-kelompok oposisi. Karena di otak mereka yaitu target mereka Pak Jokowi tidak terpilih lagi, gagal. Ya. Sampai Neno Warisman berdoa dengan menangis. Ya. Yang kemudian doanya juga ya, doa aneh lah ya. Nggak sesuai dengan ajaran Islam doanya. Kemudian ketika Pak Jokowi terpilih, targetnya diganggu hingga berhenti di tengah jalan. Ini yang sedang dilakukan oleh mereka. Mereka akan terus berupaya Jokowi berhenti tengah jalan. Jika tidak berhasil Pak Jokowi tuntas sampai 2024, target mereka yang ketiga adalah, ya, tidak ada legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi bagi bangsa. Itu target mereka. Jahat banget. Ya. Kita harus bangga, ya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia negara terkuat ekonominya kedua di tengah pandemi Covid. Dibandingkan negara-negara lain, Malaysia sudah penanganan Covid. Barak seperti ini kayak barak, kemudian tempat tidurnya, ya, berjejer. Indonesia penanganan Covid Wisma Atlet itu udah hotel bintang 3 Wisma Atlet. Kalau Wisma Atlet penuh, digeser ke beberapa hotel. Ini perlakuan negara. Ya. Kita hebat, kita punya daya tahan yang sangat kuat, ya. Dan itu tergantung komitmen dari para pemimpin. Tangkap peluang kerja ini. Saya berharap nanti tentu Sinode melakukan kajian dari hasil pertemuan ini. Ya. Kalau arahnya MOU, maka kami siap untuk melakukan MOU dengan Sinode. Ya. Di sini di Kota Mobagu atau kami siapkan MOU-nya di Jakarta. Sebagaimana kami melakukan dengan daerah-daerah lain. Pandemi Covid ini telah melahirkan efek domino yang sangat luar biasa. Pertama, angka pengangguran naik, ya. Kemudian juga angkatan kerja tetap tinggi posisinya dan ekonomi mengalami kontraksi. Ya. Ini problem global, problem negara-negara, tidak hanya Indonesia. Walaupun kita syukuri kita masih bertahan hingga pada hari ini. Sekarang kita diserbu dengan varian Delta. Ya. Pemerintah terus bekerja, kita lihat. Walaupun juga diganggu terus, jangan percaya vaksinasi, ya, ngomong di media sosial, tapi akhirnya mereka di kampung-kampung ikut vaksinasi juga. Saya punya guyon di Jogja. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman saya, yuk kita bikin lomba penulisan anti vaksinasi. Pesertanya mereka yang anti vaksin itu, ya. Siapa penulis terbaik? Hampir 20, hadiahnya umroh. Ya, hadiahnya umroh. Senang mereka ikut, ya. Lomba penulisan vaksinasi. Ketika diumumkan juara, mereka senang karena umroh. Mereka nggak tahu untuk umroh harus vaksinasi. Gitu. Iya. Jadi vaksinasi ini kan hal biasa. Kalau saya ini pernah umroh, untuk naik haji itu harus vaksinasi. Ada Covid atau enggak? Kok jadi barang yang diributkan hari ini? Virus di setiap era, setiap zaman ya ada berbagai macam virus. Kita sejak SD dulu udah divaksin ya. Vaksin apa Bu? Tangan sini. BCG, ada bekasnya tuh sampai sekarang. Biasa. Pokoknya kalau udah dengan kandung pasti jadi ribet ya urusannya, ya. Pasti jadi ribet urusannya. Mudah-mudahan negara ini akan tetap baik, ya.
berjalan sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Dan kenapa BP2MI menggunakan simbol setelah saya memimpin BP2MI dengan merah putih ini untuk meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Wah, saya keras Bu, saya diajari oleh Ibu. 2 bulan setelah jadi kepala BP2MI, saya kumpulkan seluruh staf, kurang lebih 1.600 se-Indonesia. Ya, ada yang virtual, ada yang di kantor. Semua harus menandatangani fakta integritas kesetiaan pada ideologi Pancasila. Anda punya pikiran lain anti Pancasila, ya. Anda punya misi lain untuk mengganti Pancasila, out dan BP2MI. Enggak ada urusan. Enak aja mereka ngomong Pancasila togut, togut itu setan. Demokrasi togut, setan. Pemerintah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi togut, setan, sehingga dilawan. Cari makan dari negara demokrasi juga. Ada jadi ASN, ada jadi BUMN, nyusup, cari makan di situ. Ini kan munafik. Jadi yakin dan percaya gerakan mereka ini bukan gerakan keagamaan, gerakan politik yang dibungkus dengan jubah atas nama agama. Kita harus lawan gerakan-gerakan ini. Kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh menjadi kaum permisif. Kaum permisif itu diam, marah sih, menggerutu, tapi tidak melakukan apapun. Saya yakin gereja menjadi kekuatan, ya, lembaga keagamaan bersama dengan organisasi keagamaan lain untuk melawan kelompok ini. Dan saya bangga, mohon maaf, hanya Pak Jokowi, presiden yang banyak dianggap remeh karena hanya dilihat fisiknya, kerempeng, ya, tapi keberaniannya luar biasa. Mohon maaf, SBY itu tentara loh, bintang 4, badannya besar, tinggi, tegak, suaranya kalau bicara diatur, ya. Tapi nggak berani bubarin HTI, hanya Jokowi yang berani bubarin HTI. Keren nggak? Ya keren lah. Nyusul FPI bubarin lagi loh, ya. Karena bawaannya gaduh dan rusuh terus. Berani loh, ya. Karena para founding father negara ini jelas sudah sepakat, nggak ada alasan negara ini negara yang beragam, yang heterogen. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu ikut berjuang atas republik ini, maka tidak ada alasan negara ini untuk didominasi, dimonopoli oleh satu kekuatan agama. Nggak ada. Dan Pancasila sudah dikaji oleh ulama-ulama besar Islam, bukan ulama YouTube ya, bukan ulama yang belajarnya dari Mbah Google, bukan orang yang tiba-tiba mau nyapres diberikan gelar ulama, bukan. Ini ulama-ulama besar, pendiri NU. Kiai ya Haji Syekh ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, organisasi Islam terbesar di dunia ini, gak main-main. Ada Muhammadiyah, pendirinya Kiai Ahmad Dahlan, ya, pendiri Syarikat Islam, Khosrau Aminoto. Udah, mereka ini keagamaannya nggak perlu diragukan, sepakat Pancasila. Islam ada dalam Pancasila, ya. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu ada dalam Pancasila. Ini ideologi bangsa yang menghormati, melindungi keberagaman. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang kerjanya kopar kafir, kopar kafir, kopar kafir. Ini dari mana mereka ini? Apa jenis kelaminnya ini? Ya. Nggak jelas. Ya. Merasa paling pemilik republik ini. Dari mana? Belum tentu Anda berjuang juga waktu memerdekakan negara itu. Ya. Kita lihat sejarah dulu BPUPKI, bagaimana Pancasila sebagai ideologi Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan dalam diskusi-diskusi yang sangat panjang, alot para founding father. Tim 9 satu-satunya wakil dari Timur dan Nasrani hadir dalam merumuskan konstitusi dan Pancasila kita. A.A. Maranis hadir, sepakat semua dengan Pancasila. Padahal ya, kalau benar yang disuarakan oleh mereka seolah-olah khilafah itu keinginan dari Islam, kelompok Islam, kalau narasi mereka, tim 9 itu kan 1 Nasrani, 7 Islam, 1 keyakinan. Kalau benar diinginkan oleh Islam negara khilafah, ya, sebagaimana ideologi mereka, voting udah menang, 7 Islam,
Satu Nasrani, satu keyakinan udah benar. Karena Islamnya Islam benar, ya Islam benar, keagamaannya nggak perlu diragukan, cara berpikirnya sehat, ya, sehingga putuslah sepakat semua ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang menghormati sekaligus melindungi keberagaman. Dan itulah yang hidup selama ini. Kok tiba-tiba muncul kelompok yang kerjanya kopar kafir, ini salah, dia merasa paling benar, kekuasaan dikapling, surga pun dikapling, surga pun dikapling dulu, ya. Seolah-olah kita ini bukan penghuni surga, surga milik mereka. Ini sedikit tambahan Bu, nggak apa-apa ya, untuk memotivasi anak-anak muda. Makanya saya marah ketika kasus pilkada DKI Jakarta. Satu-satunya senator dari 134 senator di Indonesia, saya yang menjadi tim sukses atau relawannya Ahok. Nggak ada senator yang berani, hanya saya tuh. Ya. Kenapa Ahok? Ya Islam yang benar, Islam yang baik tidak akan pernah melihat dia agama apa sebagai pemimpin. Yang penting dia bisa adil tidak kepada rakyat. Itu sebetulnya ajaran Islam yang benar. Dan dulu Jakarta itu pernah dipimpin oleh Nasrani. Orang Sulawesi Utara tahun 60-an, Pak Hensianto, nggak ada yang ribut tuh. Padahal ya populasi Jakarta juga nggak jauh beda. Mayoritas agamanya Islam, seperti sekarang. Dia ibu kota Jakarta belum diganti, kan gitu. Nggak ada yang protes, tidak ada satu manusia pun yang mempersoalkan Pak Hensianto yang Nasrani. Didukung hingga selesai. Kenapa tiba-tiba ketika Ahok muncul lo ribut, lo gunakan segala cara, demo kiri kanan, jubah keagamaan dipakai di jalan-jalan, masjid kosong nggak pakai sholat, malah sholat di Monas. Ini ada masalah yang sangat serius. Ini gangguan yang sangat nyata dan serius. Makanya kita butuh persatuan nasional, semua kelompok agama yang sepakat dengan Pancasila, sepakat dengan keberagaman, toleransi, karena nilai tertinggi agama itu adalah kasih, dan kasih tidak pernah mengenal batas. Tidak ada satu kitab suci pun yang mengajarkan kita jika kita ingin mengasihi, maka lihatlah mereka yang satu agama dengan kita. Tidak ada. Jika kita ingin mengasihi, lihatlah mereka yang satu suku dengan kita. Tidak ada. Berarti kepada siapa? Kepada semua ya, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan apapun agama. Ini situasi yang kita tidak boleh lengah. Di tengah aktivitas keseharian kita dengan tugas masing-masing kita, ayo jaga Indonesia. Jaga merah putih kita tetap menjadi bendera Indonesia, bukan diganti dengan bendera hitam. Pancasila tetap ideologi kita, bukan diganti dengan ideologi lain. Ya, saya ingin memberikan testimoni terakhir. Saya kasihan dengan mereka yang selalu teriak tentang khilafah. Ditolak di 21 negara di dunia, ditolak di 12 negara Islam. Kok barang ini mau dipaksakan masuk ke Indonesia? Ya. Jadi jelas ini gerakan politik. Gerakan politik yang menjadi bagian dari konspirasi internasionalisme, proksi internasionalisme, dan kita sedang diganggu. Kenapa? Karena kita negara besar, negara yang memiliki kekayaan resources yang sangat luar biasa. Proksi internasionalisme berkepentingan atas negara kita. Maka caranya hancurkan dulu, pecah belah dulu, ya. Sehingga dengan itu mereka akan masuk untuk menguasai negara. Hati-hati ya adik-adik sekalian, sebagai generasi bangsa, generasi penerus. Saya percaya saya berhadapan dengan adik-adik yang tentu selama telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan, pengetahuan agama yang cukup. Mari jaga Indonesia, jaga Sulawesi Utara, negara dan daerah yang sudah diberkati Tuhan sejak lama ini. Ya, kitalah yang akan menjaga hari ini dan seterusnya. Terkait terakhir peluang kerja tadi, tangkap peluang ini. Jika ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri, kita punya UPT BP2MI, datang ke sana, tanyakan berbagai hal, ada ya demand dari negara-negara penempatan, dan juga kita mempersiapkan supply. Siapa mereka? Tentu yang sudah berusia 18 sampai 45 tahun. Jenjang pendidikan menyesuaikan dengan demand yang dibutuhkan oleh negara-negara penempatan. Pelatihan pendidikan untuk kita memiliki skill sehingga kita disebut sebagai pekerja yang memiliki kompetensi disiapkan oleh negara. Bahkan modal untuk kita bekerja hingga kita berangkat, negara telah mempersiapkan itu semua. Ya, banggalah dengan Indonesia, banggalah dengan kita semua yang hadir. Terakhir Ibu Pendeta, saya masih harus menghadiri
acara di Hotel Sultan Raja. Setelah ini saya langsung pamit, ya. Tentu dengan harapan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Nanti ada 2 deputi untuk saya izinkan di depan, didampingi oleh Pak Madentek, untuk tanya jawab jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh adik-adik sekalian tentang peluang kerja, syarat-syarat dan sebagainya. Saya juga membawa sedikit oleh-oleh yang untuk sinode, ya, tidak banyak, tapi mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua, yaitu dari BP2MI kami akan serahkan sumbangan sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih kita semua. Tuhan memberkati Kota Negari, Bolang Mongondo. Tuhan memberkati Sulawesi Utara. Tuhan memberkati Indonesia. Salam. Ya, demikian sambutan dari Bapak Beni Ramdhani yang juga sudah memberikan pengarahan kepada kita semua selaku anak muda yang hadir pada saat ini. Dan tentunya sekali lagi mari kita tangkap peluang ini untuk memanfaatkan peluang yang sudah diberikan kepada kita semua. Kita akan foto bersama. Ya, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Beni Ramdhani yang sudah hadir, bahkan memberikan peluang yang begitu besar bagi anak-anak muda yang ada di Kota Mobagu ini. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Beni Ramdhani. Tempat yang ada, kita akan masuk dalam pembahasan materi yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Deputi. Pada kesempatan yang baik ini kita mendapat kegiatan yang dilakukan oleh BP2MI. Pemuda-pemudi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, Pak Beni, tentang peluang kerja ke luar negeri. Memang untuk kita di Sulawesi Utara masih terbatas. Ya, orang Sulut yang kerja di luar negeri masih sedikit. Padahal peluang kerja banyak. Tadi ke Jepang, itu untuk 5 tahun itu 345.000 orang. Di kawasan Amerika banyak orang kita tapi tidak berdokumen. Dorang pergi kerja tapi hanya orang Nado bilang cuma pasiar, tak tinggal di sana dan bekerja. Itu orang-orang kita, orang Sulut ya. Betul kata Pak Kepala Badan tadi, di Langowan itu luar biasa orang. Langowan yang ada di Amerika. Dan semua bekerja. Mungkin lebih banyak mereka daripada yang terdata resmi di Jepang. Kami pernah mendapat data di Jepang itu ada kurang lebih 3.000 orang Sulawesi Utara. Semua tanpa dokumen. Jadi mereka mengikut teman, ikut saudara, ikut suami, ikut istri, bekerja. Sehingga tentu
peluang kerja ini kita harus tangkap. Prosedurnya seperti apa, kemudian pelindungan negaranya seperti apa. Kita akan selama kurang lebih 1 jam di tempat ini. Oleh sebab itu saya perkenalkan dulu narasumber kita. Di sebelah kanan saya Pak Yana. Beliau adalah Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Dwi Anto. Beliau adalah Deputi Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik. Jadi kalau ada yang orang Manado bilang, orang Sulut bilang, so saya mau kerja ke luar negeri, momentum ini pakai. Tanya, Pak, kita mau suka kerja di ini, gimana proses, bagaimana, dan bla bla segala macam. Manfaatkan kesempatan ini. Tadi Pak Kepala Badan secara umum sudah menjelaskan, itu potret PMI kita di dunia ini. Kurang lebih 9 juta atau apa, ada dengar tadi. Kemudian yang terdata yang resmi 3 juta sekian. Jadi ada angka yang cukup banyak yang belum terdata. Baik, mengingat waktu, untuk pertama kami berikan waktu kepada Pak Deputi Kawasan Amerika Pasifik untuk menyampaikan materi. Waktu diberikan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya ini saya tidak membawakan makalah atau pemaparan, namun tadi sudah dijelaskan banyak dari Pak Kepala BU2MI, Pak Beni. Saya yakin apa yang disampaikan tadi sudah dimengerti dan juga pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Saya hanya sedikit menambahkan saja bahwa memang kenapa sih, tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu PMI atau dulunya TKI. Dan sebenarnya kenapa ada TKI? Nah ini yang harus ibu bapak sekalian juga teman-teman bisa mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya di sini adanya PMI karena tidak tersedianya kesempatan kerja yang ada di dalam negeri, begitu kan? Jadi ada faktor-faktor tertentu, ada faktor penariknya, ada faktor pendorongnya juga ada. Dan di sini ada faktor pendorongnya itu ada di dalam negeri, faktor penariknya itu ada di dalam negeri. Saya yakin dari teman-teman ini, sebelum saya teruskan, saya mungkin ingin bertanya pada teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian, ada nggak di sini calon PMI atau calon TKI, calon pekerja migran Indonesia, ada nggak di sini? Atau orang yang sudah pernah bekerja ke luar negeri? Yang di luar ini ada? Ya, oh ada. Satu, ada nggak? Nggak ada. Semuanya artinya mungkin pergi ke luar negeri sudah pernah ya? Yang sudah pernah pergi ke luar negeri ada nggak? Belum pernah? Ya. Yang sudah pernah pergi ke luar negeri untuk sebagai turis atau mengunjungi keluarganya di luar negeri ke negara manapun, pernah nggak? Even ke yang dekat sini misalnya dengan Filipina misalnya, pernah nggak? Nggak pernah juga, belum pernah juga, nggak ada. Artinya ini murni masih sekitar Kota Mubagu aja. Tapi saya yakin lah, udah banyak yang sudah keluar dari Kota Mubagu sini ya, pulang ke Mongolia. Artinya begini, jadi di sini pasti ada faktor-faktor pendorongnya.
ada faktor-faktor kedekatan culture misalnya. Itu juga merupakan satu pendorong untuk bisa bekerja ke luar negeri. Misalnya di Amerika ini, karena ini adalah kawasan saya bekerja, itu banyak orang-orang Sulawesi Utara yang di sana ada namanya organisasi Kawanua ya. Sini Kawanua juga, sebetulnya Kawanua juga ya. Sama ya. Nah, di sana itu ada semacam paguyuban, semacam organisasi kekerabatan yang ada di daerah, tapi ada di New York di Amerika. Jadi di sana ada kelompok namanya Kawanua, dan mereka ini sangat membantu orang-orang dari daerahnya, dari Kawanua itu daerah ya Sulawesi Utara ini, untuk dibantu masuk pergi ke Amerika. Nah, ini satu peluang. Karena apa? Di dalam negeri ini peluang kerjanya kan sangat terbatas. Sementara angkatan kerjanya itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu bertambah terus. Kalau di sini tidak mendapatkan peluang kesempatan kerja di dalam negeri, maka pemerintah hadir untuk melaksanakan opsi, yaitu memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri. Nah, di sini kenapa sampai banyak seperti itu? Pertama, karena di dalam negeri demand-nya, supply-nya itu sangat melimpah. Yang kedua, pertumbuhan ekonominya pun juga, apalagi saat ini kita lagi ada pandemi COVID gitu ya. Ini yang mendorong juga. Dan juga banyak hal di sini penganggurannya juga sangat tinggi. Dan kesempatan-kesempatan ini banyak yang ke luar negeri. Sehingga ini yang merupakan faktor-faktor pendorongnya dari dalam negeri ya. Dan yang menjadi penarik orang pergi ke luar negeri, kita melihat sebagai demand yang ada di luar negeri, maka di sana ada ini agak ini demandnya sangat tinggi, penariknya, maka di sana ada yang tertarik ke sana. Pasti di sana pertama pertumbuhan ekonomi juga cukup bagus di luar negeri dimanapun. Kemudian juga gajinya juga berbeda, di sana lebih tinggi. Kemudian juga ada faktor aging population. Aging population itu maksudnya begini, jadi angka kemungkinan usia hidupnya itu lebih panjang dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu usia harapan hidupnya paling sampai saat ini grade-nya itu sekitar 60 tahun. Tapi kalau di luar negeri dimanapun itu sampai 70 tahun. Tapi nyatanya sampai 90 tahun, 100 tahun juga masih banyak orang hidup di sana. Tapi kalau di Indonesia dengan usia sekitar 60 tahun sudah pada sakit kemudian meninggal. Faktor makanan juga sangat berpengaruh juga. Nah ini jangan sampai nanti teman-teman ini tertarik bekerja ke luar negeri semuanya, orang tua yang ada di sini ditinggal, kita juga akan kesulitan juga. Ini juga faktor juga. Tetapi ini teman-teman ini kan masih muda-muda, mungkin cari pengalaman untuk bekerja ke luar negeri juga sangat bagus, potensi juga cukup bagus. Nah ini faktor penarik dan pendorong untuk bekerja ke luar negeri. Di Amerika ini cukup banyak sekali orang Sulawesi Utara, dan mungkin kami nanti di bulan depan juga berencana untuk bertemu dengan orang Kawanua yang ada di Amerika. Begitu. Saya rasa nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dengan penempatan dan perhitungan yang ada di kawasan Amerika, dan juga nanti dengan Pak Yana, juga nanti dengan Asia dan Afrika. Ya, begitu. Terima kasih. Kita applause dulu buat Pak Deputi. Izin Bu Ketua Sinode dan Ketua Yayasan Pendidikan
Kristen dan sudah mulai. Jadi apa yang disampaikan Pak Deputi tadi ada tiga yang saya catat. Pertama, kenapa orang harus ke luar negeri? Karena kesempatan kerja di dalam negeri terbatas. Itu satu. Kenapa orang kita harus ke luar negeri? Kesempatan kerja masih terbatas. Kemudian baik, sebelum kita lanjut, kita ada acara menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Palabadan tadi untuk sinode Gemibem di sini. Maka kami mengundang Ibu Ketua Sinode, Bu Christine Raintama, Panglima MTH untuk di depan. Kemudian kami mengundang Pak Deputi Kawasan Amerika Pasifik untuk menyerahkan bantuan ini ke Sinode Gemibem. Didampingi oleh Pak Deputi Kawasan Asia Afrika dan KUPT Manado. Jadi didampingi untuk penyerahan secara langsung. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas nama Gereja Masih Injil di Wamundu. Kami menyampaikan terima kasih kepada BP 2MI yang merespons permohonan bantuan kami untuk multimedia Gemibem. Lalu kami masukkan permohonan ke kamera, dan karena itu direspon dengan sebesar 50 juta. Sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bantuan dari BP2MI bisa bermanfaat untuk Sinode Gemibem di Bola Mondo ini. Terima kasih. Jadi kita lanjut. Jadi tadi satu, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, hingga orang mencari pekerjaan di luar negeri. Boleh, undang-undang menjamin ada pelindungan di sana. Kemudian yang kedua, setiap tahun ada angkatan kerja bertambah. Setiap tahun lulusan belum tentu terserap di pasar kerja. Lembaga pemerintah, swasta dan lain-lain itu tidak bisa atau belum bisa menampung. Kemudian yang ketiga, usia. Jangan juga orang pergi luar negeri sama orang setinggal orang ke daerah misalnya, kan? Ke luar negeri boleh, tapi jangan orang Bolmong, orang Kota Mobagu berangkat semua misalnya, kan enggak kan? Jadi itu nanti sebentar kita diskusikan bersama, kasih kesempatan untuk bertanya. Kita lanjut ke pembicara kedua, Pak Deputi Kawasan Asia Afrika. Waktunya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, Pak Deputi Amerika Pasifik, Bapak Direktur SSPP Kawasan Asia Afrika, Bapak Ibu Direktur semuanya, adik-adik semuanya yang hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Ketua Sinode Gemibem, Ibu Pendeta Christine Raintama, MTH, Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gemibem, Ibu Suci Kamasan, SPD MSI. Mohon izin saya di bawah aja ya, apa-apa ya.
kasih. Senang bisa bertemu adik-adik semuanya. Ya, ini kalau saya lihat ini udah agak di atas ABG. Ya, ini kesana di atas ABG semuanya nih kayaknya. Ini kayaknya lulusan SMK, SMA ya. Mungkin ada yang sudah selesai D1, D2 atau D3 ya. Gitu. Saya mau tanya coba, siapa yang udah kerja? Yang sudah bekerja sekarang, yang sudah bekerja siapa? Di dalam negeri? Di sini. Sudah ada belum yang pernah yang bekerja? Yang sekarang ini hadir? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang masih menganggur 5, 6. Yang masih menganggur coba semua angkat tangan. Mau angkat tangan, hands up your hand. Hands up your hand. Sekali-sekali kita pakai bahasa Inggris nggak apa ya? Gitu ya. Oke. Ternyata masih banyak. Ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jadi PNS? Hands up your hands. Again. No. Siapa mau jadi TNI? Ada. Siapa mau jadi Polri? Gak ada. Siapa yang mau jadi PMI? Lah terus kalian mau jadi apa kalau kalian ini kalau Bu Pendeta saya panggilin, Bu yang ada di sini gak mau jadi apa-apa, Bu. Mau jadi rumput aja katanya. Gak ada yang mau jadi pohon kelapa. What does it means? Yang saya bilang tadi. Ya. Di depan situ ada rumput deh. Ya. Kalau rumput itu di lapangan bola, diinjek-injek sama pemain bola. Benar nggak? Tapi kalau ada mau jadi pohon kelapa, begitu dipanen dia akan menjadi kopra. Kopra dijual menjadi nilai jualnya harganya tinggi. Ya, benar nggak? Ya. Kelapa yang muda aja enak. Ya. Bapak ini kemarin minum kelapa ini sampai 5 butir. Oh 4 ya, bisa tambah 1 berarti. 5 butir, betul lah. Kemarin kita istirahat di salah sebuah rumah sahabatnya Pak Beni Rada. Itu kelapa muda enak. Bagaimana kelapa tua? It means ya. Jangan bayangkan ini pikiran yang enggak. Artinya begini. Ya, kelapa tua itu ya santan itu bisa dari mana? Mana ada kelapa tua dari santan dari kelapa muda? Nggak ada, pasti kelapa tua. Ya, sabut kelapanya itu bisa jadi keset dan segala macam. Kenapa? Kelapa itu dijadikan lambang pramuka. Ya, mungkin masih ada yang kenal nggak? Jangan sampai nggak kenal lagi pramuka di sini. Pasti nggak ada ikut anggota pramuka, berarti nggak bisa tali temali. Oke ya. Ini bukan omongan percuma, ya, tapi ini saya memberikan semangat dan spirit buat adik-adik semuanya di sini, ya, yang hadir di sini, ya, untuk bagaimana melihat dunia luar, ya, berpikir out of the box, ya, jangan hanya kenal di kota Mobagu ini aja, atau kota provinsi Manado aja. Ya, saya pengen ngajak adik-adik semuanya membuka wawasan berpikir, karena tadi semuanya saya tanyain mau jadi PNS nggak ada yang tunjuk. Mau jadi polisi nggak ada yang tunjuk, mau jadi tentara nggak ada yang tunjuk, mau jadi PMI nggak ada yang tunjuk. Mau jadi apa gitu? Ya. Oke, artinya saya coba membuka wawasan berpikir adik-adik semuanya. Ya, ketika ingin bekerja di luar negeri, ya, bekerja adalah hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Ya, mau kerja di mana aja terserah. Ya, mau kerja di warung makan kek, mau kerja jadi wirausaha kek, mau kerja jadi manajer apapun juga silakan, ya, di dalam negeri, dan itu tidak bisa dihalangi mau jadi apapun, atau mau nge-grab yang paling gampang. Ya, pekerjaannya sekarang yang paling gampang adalah nge-grab. Tapi itu pun butuh modal. Ya, satu bisa nyetir motor atau nyetir mobil. Yang kedua harus punya SIM. Iya kan? Ada nggak di sini Grab? Ada kan Grab? Itu pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Ya,
Itu pun harus ada persyaratannya. Ya. Untuk itu, ketika nanti adik-adik semuanya ini atau bapak-bapak dan ibu nanti semuanya ini mau bekerja ke luar negeri, ya, kami pemerintah harus memfasilitasi. Bagaimana caranya memfasilitasi? Salah satunya adalah ini, melakukan sosialisasi seperti ini. Ya, saya akan memperkenalkan BP2MI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, yang dahulu pada Undang-Undang 39 tahun 2004 bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Udah ganti nama. Undang-undang kami yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, itu. Di hadapan ada semuanya, ya. Saya sudah mencoba membuat satu paparan, ya, di mana ini paparan ini nanti saya singkat-singkat aja. Di sini ada, coba dari awal. Oke, ini halaman pertama. Halaman iya, oke, next. Halaman keduanya adalah siapa aja yang termasuk pekerja migran Indonesia. Ya, ada 3 di situ disebutkan yang bekerja di berbadan hukum di luar negeri, yang bekerja di perseorangan atau rumah tangga di luar negeri, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Saudara-saudara saya yang dari Sulawesi Utara ini banyak bekerja di sektor pelaut, ya, tetapi adalah pelaut yang bekerja di kapal niaga, di kapal pesiar. Ya, kontrak kerjanya cuma 9 bulan. Ya, gajinya start from 7,5 juta, dan itu akan naik terus ketika keterampilan mereka, ya, melalui uji kompetensi, ya, itu diuji. Makanya kalau sudah pergi belayar, ya, itu ada lagunya. Sapabila balau, iya kan? Nah, ini benar. Enggak, saya nggak ngomong mata keranjang. Bapak yang ngomong tadi, ya, itu salah satu yang terjadi kapal pesiar, dan banyak kapal pesiar cruise yang ada di internasional, di dunia internasional, di Amerika pusatnya, ya, itu banyak sekali, ya, gitu. Nah, ini saya menggugah Pak Kepala UPT Manado, ya, untuk nanti bagaimana kita nanti bisa meningkatkan PMI kita yang dari kapal pesiar, bekerja di kapal pesiar. Ya, semuanya itu hampir semuanya bertolak dari Bali. Ya, teman-teman kita yang berangkat dari Bali banyak, dari sini banyak, dari Manado sini. Ya, itu yang bekerja di pelaut kapal niaga. Ya, dan itu minim permasalahan di situ. Ya, itu minim permasalahan. Yang selanjutnya, next, ya, siapa yang bukan PMI? Nah, ini yang bukan PMI ada beberapa, ya, yang dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara, pelajar atau peserta pelatihan, pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, ya, terus ASN model saya ini atau pegawai yang ditempatkan di perwakilan negara RI. Perwakilan negara RI itu ada kedutaan besar, ada konsulat jenderal, ya, gitu. Terus yang selanjutnya, WNI yang kerja di institusi yang dibiayai oleh APBN dan mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Itulah yang bukan PMI. Ya. Nah, ini kita coba memprofile PMI kita di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini, ya, di mana data World Bank ini ada 9 juta, ya, dan 6 jutanya tersebar di lebih 150 negara. Ya. Klasternya adalah yang di sebelah kiri, yaitu pekerja kelas bawah. Ya, pekerja kelas bawah ini PRT, ABK, ya, anak buah kapal penangkap ikan, ya, pekerja perkebunan kelapa sawit. Ya, ini sangat rentan masalah. Ya, saya note di situ sangat rentan masalah. Kenapa? Karena ini rawan eksploitasi dan penuh risiko. Ya, Sulawesi Utara nggak ada ya Pak ya, yang kerja di tempat ini, nggak ada. Ya. Yang kedua, pekerja kelas menengah. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat adik-adik semuanya. Ya, kelas menengah ini di bidang hospitality, perawat, logistik, teknisi ahli, ya, pegawai pemerintah dan lain-lain. Ya. Seluruh dunia ini, ya, kita ada hampir rata-rata dari 9 juta ini, ya, hampir rata-rata PMI kita di tengah ini, di bagian yang di tengah. Ya. Di kelas menengah. Kalau untuk yang profesional ini banyak juga, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak.
gitu. Tapi hampir rata-rata yang di tengah ini. Ya. Next mas. Next. Nah, ini sebab-sebab kenapa orang bekerja ke luar negeri. Ya, ini nanti bisa diminta sama Mas Panitia. Ya. Selanjutnya next lagi ini. Jadi nanti ya ada di semuanya harus saya perkenalkan dengan skema penempatan PMI. Ya. Yang pertama adalah skema penempatan yang ditempatkan oleh non pemerintah dalam hal ini adalah melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI. Ya, jadi lewat PT. Ya, itu yang pertama yang lewat PT. Ya. Yang kedua adalah penempatan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, yaitu melalui program government to government dan government to private, G2G dan G2P. Selama ini, ya, kita sudah membuka lama untuk yang program government to government ke Korea dan Jepang, ya, di mana sangat sedikit, bahkan boleh dibilang hampir rata-rata tiap tahun nggak ada yang dari Manado, ya, yang dari Sulawesi Utara. Ya, ini kenapa? Ya, padahal di Jepang itu, ya, kerja di Jepang melalui program G2G, government to government, ya, itu gajinya itu 22 juta itu belum lembur. Silakan. Belum lembur. Kalau sudah lembur itu bisa di hampir 30 seperti yang dibilang sama Pak Kabadan tadi. Ya. Ya, itu yang melalui program G2G. Ke Korea pun begitu. Coba, saya pengen tahu siapa yang lulusan SMK. Hands up your hands, please. Yang lulusan SMK. Ya. Yang lulusan SMA. Oke, yang lulusan SMA. Mohon maaf, saya cuma pengen tahu saja yang lulusan SMP. Ada? Nggak ada. Silakan nanti mendaftar untuk program G2G ke Korea. Ya. Nanti bisa difasilitasi oleh Pak Hendra, ya, kepala unit pemukiman, kepala unit pelaksana teknis di provinsi Sulawesi Utara, Pak Hendra namanya. Kantornya di jalan apa? Coba